Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita TMB Official. Hari ini tanggal 2 November. Sekarang jam hampir setengah 9 Bang. Ini setengah 9. Kita sedang berada di pendakian Putuk Gragal. Ini kita bagian yang kedua kalinya yang berada di sini. Bagaimana nanti jalurnya? Yang pertama, yang perubahan pertama itu dulunya pos basecampnya pendaftaran di bawah, terus parkiran di depan masjid. Sekarang pindah, yang dulunya basecamp sekarang menjadi parkiran, dan menuju pintu pendakian Putuk Gragal itu ada bangunan baru dan menjadi basecamp. Dan ATM-nya juga sekarang menjadi 10.000 kalau dulu seikhlasnya. Jadi nanti bagaimana untuk pendakian jalurnya dan segala macamnya, apakah ada perubahan atau tidak, kita kurang tahu karena kita kepingin menguji setelah evaluasi jalur. Kalau kemarin kita bantu evaluasi jalur di MT Loro kan, sekarang kita review setelah sudah dievaluasi jalurnya menuju ke puncak Putuk Gragal. Kita simak selanjutnya. Oke. Sekarang kita sudah berada di basecamp yang baru, mau daftar ngerek-ngerek. Sekolah mana ya? Iya. Kalau kemarin itu mbak-mbak, sekarang mas-mas kasar lu ya, enaknya mbak-mbak. Jangan mas-mas ya. Enak, kayak di Kuto. Ya, tujuan utama. Oh iya, sekarang sorry, bukan tanggal 2 tapi tanggal 3. Lendur Nomor 3. Oh, tanggal 3 pendaki nomor 3. Masuk ya, Pas wis ke dalam nih. 03 mayit guys. Untuk bengi. Mayit. Semua. Aman mana? Dapat isi formulir. Nah, ini formulir baru. Formulir pendaftaran Putuk Gragal. Nama, alamat, nomor telepon keluarga. Ini untuk kalau kita sedang di atas mengalami kesusahan atau apa bisa ini. Kalau untuk nomor telepon keluarga ini kan kalau kita ada apa-apa bisa pihak basecamp bisa menghubungi keluarga kita. Penting ini ya, wajib diisi. Saya yang bertanda tangan di bawah ini jalan Mas Bro ya. Kalau bisa itu untuk isi formulir itu isinya yang lengkap dan jelas. 3 mas. Jumlah 2 orang. Ini jeneng regune ta, Mas? Iya. Isi aja. Buku panduannya anyar ya. Iya. Sing tadi ki apa? Korek-korekan ta? Saniki Hanya tapi iki kok peta ya napa? peta entek aja. Oh, wis gak usah lah wes. Stiker kan Mas, stiker. Stiker ya, Mas? Nah, Ya iya jelas ta iki sing ditenteni ya. ayo aku tuh enggak usah pas sih. Beres. Loh, Beres. selalu kresek ya, Mas? Loh, oh enggak kresek ya, Bro? Kresek iyo. Aku nanggone IG kan kasih masukan untuk kresek. Alhamdulillah sekarang dikasih kresek. Moga-moga Kak Bo. Oh, sing komen nih, komen aku juga. Aku selalu memberikan nganu Masukan. 085 6 55 27 2. Mari stiker sing apa maneh, Mas?
Mas, Ono oleh apa mana? ya stiker tuh. Stiker tak? Bare kandel-kandel apa ta? Ini foto Stiker. Oh ya. berangkat hari Baru guys. apa ini? Kalau turun nanti dapat stiker. Iki desainnya kok kaya nduk kopi ani iki ya. Ngomong sampah mas. Ngomong sampah. Oh iki ya. Oh iya ya, sing tas Nah, iki ya. ini stikernya Gantinya ini sampah, ganti sampah. untuk kalian bawa turun sampah. Yes, kurang lebih sama yang di jalur Vietnam Ajeng lah. Turun kita diberi penghargaan sebuah stiker. Masuk. Masuk. Karena itu bukan hanya sebuah stiker saja, tapi perlambangnya itu keren. Asik. Jam 9.04. Iya pancet Selasa. Samping ku air. Nanti. Paling nggak bumi paling. Kurang lebih maghrib ya. Berarti. Sebenarnya. Kenapa sampai mau yoga? Iya. Ini untuk rute-rutenya Pasuruan. Iya, Pasuruan di Sidoarjo. Sidoarjo mas. Rute kurang lebih ya 3 jam sampai 3,5 jam lah Iya. Estimasi. estimasi. Sing tadi estimasi ini 1 jam jarene. Tergantung ngopi nih, tergantung mangane, tergantung rokokane. Oke, kita trekking dari base camp baru. Ini jalurnya juga masih sama. Cuma kondisi jalurnya agak sedikit licin. Jadi harap hati-hati karena sekarang juga musim hujan. Tadi kita sedikit di briefing sama pihak base camp dengan registrasi dan cara yang lebih profesional, dan masukan kita juga alhamdulillah didengar sama pihak base camp. Diberikan kantong plastik. Waktu itu kita kasih masukan via IG dan alhamdulillah langsung dikerjakan dan langsung dilaksanakan sama pihak base camp. Alhamdulillah. Yang unik gue ngekei masukan apa kekurangannya, kita bangun bersama jalurnya. Tapi kita tadi nggak dapat diskon. Putuk Gragal ini juga baru, ini panahnya. Airnya juga minim. Karena kan ini bukan aliran sungai sesungguhnya, ini kan dari sumber. Makanya aliran airnya juga nggak bisa terpengaruh air hujan. Curah hujan tinggi ya tetap aja segini. Paling ya naik sedikit lah kalau curah hujannya tinggi. Ketapang gunung. View-nya sekarang istimewa. Super. Lebih wow lah. Hari ini kita menjadi pendaki nomor 3. Maksudnya rombongan ketiga. Hari ini. Jadi alhamdulillah hari Selasa ini kita mendaki bukan hanya berdua lagi, bukan hanya bertiga lagi, tapi ada temennya. Syukur-syukur. Karena jarang kita untuk mendaki ketemu temen di hari biasa itu. Semoga cewek-cewek. Hal yang panah. Kita start trekking jam 9:05. Nanti sampai puncak berapa jam? Kalau kita sih kondisi hujan kemarin sama makannya itu sekitar 3,5 jam mungkin. Lumayan lah. Kita lihat nanti berapa waktu yang kita tempuh saat menuju puncak. Dan semoga cuacanya juga cerah. Tidak ada mendung, tidak ada tembok kabut. Men. Pokok simak kelanjutannya ketika kita menemukan hal-hal baru
Kalau kalian masih penasaran sama reviewan yang waktu pembukaan pertama, ada di video kita sebelumnya. Itu ada 2 part 1 Part 2 sampai tanjakan Opo. Part 2 nya itu kalau nggak salah di tanjakan Celeng, kalau nggak salah sih ya. Kalau kalian penasaran bisa kalian lihat. Semoga video kali ini juga meledak seperti video yang pertama. 2 hari 1000 viewers, rekor bagi kita pribadi. tidak cukup senang. Oke, nantikan hal-hal yang baru di Putuk Gragal. Ya, suara-suara burung-burung seperti inilah yang kita kangenin waktu saat pendakian kembang trompet. Karena yang kita kangenin itu bukan puncaknya, tapi suasana sama suara-suara yang seperti inilah. Jembatannya masih sama, masih BABU bambu. Jangan lupa lewat yang kanan karena yang kiri ini jurang. Bahaya. Ini keselamatan bersama. Semoga nanti di air terjun mata air 2 ada airnya, karena waktu kemarin pertama itu belum ada air. Jadi kita bisa mendapatkan view baru di Gragal. Keamanannya dijaga kan. Nah, itu juga sudah dibangunkan tembok dari bambu. Ya, cukup membantu ya. Ini juga baru. Ini cukup membantu. Ini keamanan dan kenyamanan bersama. Lumayan. Sejauh ini perjalanan berapa menit ya? Kurang lebih 15 menit. Jalurnya kurang lebih masih sama, belum ada hal yang baru. Ini kita sudah mau sampai di jembatan itu. Jembatan bambu. Pohon lateng. Ada yang numpuk batu, kita masih belum tahu apa namanya. Kita masih bingung. Jembatan bambu ini kayak upgrade-an ya. Ini harus dikasih tangga. Ya, ini evaluasi pertama, ini harus Kasih tangga. sebelah sini ini dikasih tangga karena ini jaraknya sekitar Curang. hampir 1 meter, jadi agak susah. Apalagi bagi WC cewek-cewek itu Kasihan. ngelangkai. Ini jembatan bambu. Ya, kurang lebih masih sama. Dari petung ini. Ini arah panah. Kuning. Kemarin kan warnanya masih merah. Terus saya kasih usulan ada warna selain merah yang agak terang. Alhamdulillah ini ada warna lebih cerah, orange. Dikasih tulisan puncak. Jadi kalau malam ini kan masih kelihatan. Sorot. Apalagi kalau kena cahaya. Ini tanjakan pertama kita. Ya, sama. Cuma jalurnya juga lebih licin. Konturnya berbatu sama bertanah. Agak jemek. Juga sama. Putuk Gragal. Ini juga baru. Ya, cuma bedanya agak licin gitu aja. Di depan sudah pos 1. Watu letter atau apa gitu, lupa saya namanya posnya. Ya, watu letter. Jalurnya juga enak, landai, maksudnya datar. Kelebarannya kurang lebih 40 cm sampai 50 cm. Masih aman lah untuk sisipan. Masih sama seperti yang dulu posnya. Oh, enggak beda, Bro.
Ini posnya sudah Beda-beda. dikasih dudukan. Lumayan ya. Oh, pos 1 Watu Ceper, sorry, bukan Watu Leter, tapi Watu Ceper. Ini sudah ada dudukan. Buat ngecamp juga bisa. Belakang sana. Di depan sana ada mata air 1. Nanti oh, kita sudah pernah turun sih. Iya, kembali. Kita kira ada apa, ternyata cuma ada sungai. Suasananya istimewa. Nafas juga agak ngangah karena oksigen juga semakin tipis. Ini ada jambu alas, cuma Jambu alas belum kulite ijo. berbuah. Senti kakas wis duwe. Ini juga jambu alas. Banyak sih beberapa jambu alas atau makanan-makanan hutan yang bisa dimakan, terutama beri. Hampir sepanjang jalur sini sampai pos 2 itu dulu ada, tapi sampai sekarang saya belum menemukan satu pun buah beri. Tapi di mata air 1 sana itu kemarin kita pendakian pertama itu banyak, lumayan banyak lah. Nah, bagi kalian para pendaki, kalau bisa sandal rusak, sepatu jebol itu ya mbok yo jangan ditaruh di atas, bawalah turun. Sampah-sampah kecil. Kata-katanya bagaimana? Cinta sih. Bawalah turun sampahmu tinggallah kenang apa ya? bawalah turun sampahmu, bawa kenanganmu, simpan fotomu. Mau lali aku. Buanglah mantanmu pada tempatnya. Iya, buanglah mantanmu pada tempatnya. Ya kayak gini-gini ini, sampah-sampah kecil ini kan sulit terurai, kayak tamarin, terus crispy-nya mie sedap, plastik. Ya nanti kita bawa turun. Ini Indomie. Oh, Indomie. Kan kasihan mie sedap sama Indomie. ABC. Itu ABC kopi. Mbok yo jangan dibuang yang kecil-kecil, lebih baik Besar. duitmu ngono lho, buahan sak gebok kene tak gawone mule. Sampah ya masih oke lah, sampahnya masih kecil-kecil, tapi kalau bisa ya jangan Kecil-kecil jangan lama-lama bisa dibuang. besar. Soalnya sampah kecil, apalagi plastik-plastik kayak gitu kan sulit terurai. Pemane Sandal iki? sul sepatu itu, sul. Waduh, sopo sing duwe? Muga-muga mlebu surga. Tapi saiki Langsung. ya muga-muga lali, bukan karena sengaja. Kalau kalian sengaja meninggalkan ini ya kebangetan rek. Kalau bisa ya ketinggalan, lupa atau apa. Bisa. Nah, baru di jalur arah air mata 1 kita menemukan beri hutan yang bisa langsung kita makan. Ini adalah makanan wajib dimanapun ya. Ya entah di Krapia, entah di hampir seluruh gunung lah, kecuali di arah Penanggungan. Itu agak sulit. Ini karakternya itu pohonnya merambat, agak berduri. Buahnya itu seperti ini, merah. Kodoknya keres ya? Daunnya seperti daun mawar. Tapi ini berjumlah 5. Manis asam. Ini air mata 1 yang kita pernah turun, tapi cuma ada aliran sungai, tidak ada apa-apa. Sini bawah. Cuma di sini perbedaannya jalurnya ini semakin bersih. Lebar juga sedikit ya. Kalau kemarin itu masih banyak apa ini, semak-semak. Jadi kita kemarin turun itu agak kesusahan. Terus ini juga dipotong, pohon yang 1 ini yang tumbang ini dipotong. Dulu kita pertama ke sini itu agak melintang. Jalurnya juga lebih bersih, lebih nyaman untuk ambil air. Kita lanjut.
Di atasnya air mata 1 kita menemukan buah-buahan yang biasanya ada di sebelah-sebelah sungai. Itu banyak di wilayah Jawa Barat. Ini namanya biasanya kalau orang sana jambu-jambuan nih. Bentuknya seperti jambu air tapi agak kecil. Rasanya juga mirip jambu air. Ini kalau saya pribadi sih ya saya makan. Kalau kalian ragu ya jangan. Jadi isinya itu seperti ini. Ada bijinya kecil-kecil gini. Dia tidak berbau. Tapi baunya itu segar kayak jambu air. Ciri-ciri buah-buahan yang bisa dimakan itu tidak berbau aneh, rasanya juga tidak aneh, tidak gatal, tidak membuat iritasi. Jadi bisa kalian gosok-gosok di sini. Getah-getahnya itu kalau kita nggak iritasi juga ya bisa dimakan. Nah, ini contohnya seperti ini. Kecil-kecil warnanya putih. Ini kalau saya bilang jambu-jambuan. Rasanya seperti jambu air. Ada manisnya sedikit. Oke, kita lanjut. Wah, ada sampah pentol guys. Gak patut. Ini juga panahnya panah baru. Ada tulisan puncak. Ini ada tulisan turun. Diberi warna yang kontras, jadi agak kelihatan. Alhamdulillah dibenahi lagi. Ke sana kita juga nggak tahu arahnya mana. Kita ambil jalur kanan dari bawah air mata 1, lurus sedikit kita ambil jalur kanan. Tapi pokoknya di sini tuh kalian tidak akan kesasar karena di sini sudah banyak panah, tanda-tanda juga masih banyak, jalur juga sangat jelas. Kalau kemarin kita kesini tuh jalurnya agak rimbun. Wah, ini juga contohnya. Kemarin kita kesini tuh masih ya setengah meter lah. Tapi kita kesini di tanggal 3 November. Kita dulu tanggal itu las. Ya nggak salah. Kalau nggak tanggal 12 atau tanggal 17 lah. Pokok pertama kali dibuka Hari Sabtu. Sabtu ya. Hari Sabtu. Tuh jalurnya kecil gitu. Sini kecil. Sini. Miring juga. Setapak Ini miring. juga Ya miring tapi agak lebar. Jadi lebih aman untuk sisipan itu lebih enak. Jalurnya juga padat juga. udah enak. Kalau kemarin kita injak ya dadah. Ambles pun. Ini jalurnya juga sudah enak, lebih lebar, lebih rata, sampai atas juga lebih rata juga. Alhamdulillah jalurnya lebih istimewa, lebih nyaman dan lebih aman. Berfaedah. Lebih aman. Ini jalurnya kemarin itu masih sekitar ya kurang dari 50 cm. Kita kemarin kalau kalian ingat di video part 1 di sini lokasi kejadian terjungkal guys. Ini wit besar. Pohon panah juga baru. Ini panah lama. Nah. Ini yang dulunya ada cowok sama cewek, si masnya jatuh tersungkur. Nah ini juga jalurnya dibuatkan sebuah tangga-tangga dari tanah. Ini juga baru dan lebih aman. Kalau kemarin itu kan masih tanah letter, kalau ini sudah ada gundukan, jadi kita tidak akan terpeleset. Tapi kita tidak tahu di tanjakan opo. Tanjakan opo itu serem guys. Ngareong tiba. Lanjut.
setelah di lokasi terjatuh itu jalurnya kalau dulu itu ya paling 30 cm kecil gitu, semak kanan kiri tinggi tinggi. Kalau sekarang juga sudah enak, sudah lebih lebar, pokoknya aman lah. Saya salut sama tim penjaga base camp, rekan-rekan yang ada di base camp, salut pokoknya, membuat jalur yang lebih nyaman, mantap. Alhamdulillah kita sudah sampai di pos 2. Sekarang jam berapa? 9.45. Berarti perjalanan 40 menit. Kita udah di pos tanda tanya. Kalau kemarin itu Masih kosong? kosongan. Sekarang sudah ada tulisan Brigade Penolong 1337 Bravo Kemanusiaan 2020 Tomanim. Bola opo iki? Pos tanda tanya. Hebat. Mungkin ini pos 2. Mungkin ya. Karena di Celeng itu pos 4 ya. Tanjakan Celeng itu pos 4. Mungkin ini pos 2. Di depan ini campground dan tanjakan opo sudah menanti. Yuk kita lanjut. Kita udah masuk ke hutan yang lebih lebat lagi dan jalurnya juga indah banget pokoknya, seperti di hutan Amazon. Jadi suasana seperti inilah yang kita rindukan saat kita naik gunung. Pemandangan seperti ini tidak akan kalian dapatkan di Penanggungan ataupun di Bekal. Via manapun kalian tidak akan menemukan pemandangan seperti ini. Ini menurut saya ini adalah jalur punggung naga. Cuma ini kanan kirinya ada tumbuhan. Karena kanan jurang, kiri juga jurang. Jalurnya juga setapak, hanya lebar. Paling Ratanya 2 meter. 2 meter lah. Ini menurut saya punggung naganya gagal ini. Masuk. Meter. Ini adalah dinding pengaman yang baru. Jadi kita Paker. lebih aman saat kita mendaki. Mas, waktu malam ya. Meskipun malam aman, ini juga baru. Meskipun malam juga aman. Jadi jalurnya lebih safety dan lebih aman. Mantap pokoknya. Kita sudah sampai pos 2. Ternyata pos tanda tanya itu bukan pos. Ini kita berada di pos 2 Bukit Gamblu, dan tempat duduk ini juga baru. Tempat duduk kemarin kita kesini belum ada. Masih kosong. Dan ini adalah tanjakan opo. Nah itu pendakian selisih 1 jam dari kita di bawah tadi. Dia naik ya. Ya, saya berikan contoh ya, trik dan tips untuk nanjak di tanjakan opo. Yang pertama yang kalian lakukan adalah minum secukupnya dulu. Minum sedikit ya. Ya. Minum dulu, kameramen yang ngombe dulu. Setelah minum sedikit nah, yang kita lakukan adalah atur nafas. Hilangkan utang-utangmu semuanya. Utang hilang. Itu adalah mantranya. Tarik nafas dari hidung yang dalam, keluarkan lewat mulut 3 kali. 1, 2, 3. Terus kalian menghadap ke tanjakan opo. Berdoa dulu biar selamat, tidak terpleset, dan beginilah caranya. 1, 2, 3.
Kenapa saya gak nonton guys? Kenapa saya gak nonton? Kameramen ngos-ngos. Ini adalah pendakian tanjakan tergila dari beberapa vlog kita. Ini adalah tanjakan tergila. Dan ini adalah tanjakan tercapek, Teraneh. istimewa. Kita ketemu pendakian selesai 1 jam dengan kita nanti ngobrol-ngobrol. Nah, yuk lanjut yuk, kena pantar. Nah itu aja contoh, jangan ditiru. Peok. 3 jam setengah bu, puncak. Oke, ini perjalanan sekitar 1 jam. Kita udah berada di atasnya tanjakan Opo. Kita ketemu pendaki dari Cembor. Ini guys, betul dek. Asli dari Cembor. Kene. Dan untuk sekian kalinya kita ketemu pendaki cilik. Setelah kita kemarin di MT Lorokan, kita ketemu dengan adik Alam, umurnya 4,5 tahun. Umur pinten bu? Umur 7 tahun. 7 tahun, sing cewek. Cewek 9. Oh 9. Kali cinta. Loh, kali Sinta. Kok mboten ramah Sinta mawon? Apa sih ya? Ini pendaki asli dari Cembor Pacet. Jangan lupa bu, TMB official bu. Ngen mental, insyaallah mangke dalu. Oh nggih. Pun langsung mlebet surga bu. Kameramen katene muta guys. Nasi sabang biru nasi. Apa melayu go kamera? Kan dimana aku melayu nggak dosa. Gak cewek enak mas. Lho alah pun bobot pun. Monggo riyen. Oke. Kok nyonya mboten bobot nggih mriki. Kita memasuki hutan yang terbuka. Ini ya yang kita icipi tadi kemarin. Nah ini Itu yang adalah buah yang saya cicipi kemarin. TMB official. Ini gambar ini. Kelontongnya puncak pak. oh siap. Temu 1 rombongan, berarti di atas kurang 1 rombongan lagi. Kita nanti makan di tanjakan jalan lemas aku sen. Alhamdulillah kita udah sampai di pos 3 hutan Indret yang buahnya saya makan gak enak. Pohonnya itu seperti bayam, matanya berwarna merah. Kurang lebih ya berapa menit doh ke pos 4. 10-11 lagi. Oh 15 menit paling. Berarti saya sekarang perjalanan kurang lebih sekitar 2 jam 6 menit kita sampai pos 3. Ya istirahat seperlunya. Kita juga belum istirahat panjang, belum rokokan malah. Oke kita lanjut di pos 4. Oke, sorry. Waktu kita berada di pos 3 itu jamnya 10.11. Berarti perjalanan kurang lebih sekitar 1 jam 6 menit. Karena kita start trekking tadi jam 9.05. Sekarang kita udah menuju ke pos 4. Capek. Gara-gara lari.
kapok. Ampun. View-nya. View gunung Gajah Mungkur. Kalau dari sini kelihatan view Gajah Mungkur sama Penanggungan atau Bekal. Itu kelihatan, cuma ada pohon genjrot ini jadi agak ketutup sedikit. Sih guys, nggak ambak sih guys. Sabar guys. Oke, di pertengahan jalur dari pos 3 menuju ke pos 4 di Tanjakan Celeng. Kita menemukan sebuah pipa yang entah sengaja dilubangi atau memang lubang karena kecelakaan. Tapi kemungkinan sih ini disengaja, karena dari lubangnya ini kayak di ketok-ketok kayak. WC basah guys. Ini adalah mungkin dari sumbernya mata air 2. Woi. Wow. Jadi caranya ini sama seperti yang di pendakian Gunung Lawu di pos 3 kalau nggak salah deh. Pos 2 apa pos 3 ya, lupa sih. Yang camp gunung ini pos 3 kayaknya. Itu sama, ada pipanya seperti ini. Di sana ada juga sedotan atau kayu gini itu untuk minum. Jadi caranya kalau pakai sedotan ya tinggal masukin sini. Kalau kalian nggak bawa sedotan, pakai sendok bisa, atau nggak pakai kayu seperti ini. Kita begini. Nah ini kan keluar airnya. Wah, hati-hati ya, tapi kayunya jangan sampai masuk ke dalam, bisa nyangkut. Nah kan gini ya, tinggal cocot kita langsung maju. Selek guys. Joget-joget guys, selek. Karena aliran airnya juga tidak bisa diprediksi, tidak konstan mengalirnya, jadi ya seperti itu, muncrat di muka. Paling belum mandi berangkat tadi. Woi sudah dong, tuh, woi, kurang ajar kon. Kalau kayak dunia nulo yo. Gila. Kalau dunia nulo yo. Woi. Basah semua guys. Yes, kurang lebih seperti inilah. Tinggal cocot kita langsung maju. Asem. Demi konten ya. Wah, ya Allah. Apa harus seperti itu Mas ya kalau minum? Nggak kayak ini gue. Apa nggak bisa dia masukkan botol? Lebih baik masuk botol asli. Biar gak basah kuyup ya. Kayak mau kecelup. Manset juga basah, sepatu basah, sarung tangan basah, tapi seger guys. Jadi gini, kita masukkan gini, langsung. Wah, nyembur. Wes kurang lebih seperti itulah. Ya, sudah basah semuanya. Gimana aku pilek kok melberung kabeh. Wes kurang lebih seperti itu. Airnya juga segar karena langsung dari mata air. Bisa kalian coba. Tapi kalau bisa ya kalian jangan sampai merusak lubang-lubang seperti ini. Ya kalau alami ya biarlah alami. Kalau disengaja ya biarlah mereka yang sengaja. Asalkan kita jangan sampai meniru. Karena sepanjang jalur ini ada 2 mata air yang mudah untuk diambil. 3 sama ini, tapi belakang. Yang alami ada 2, mata air 1 sama mata air 2. Dan terakhir sumber air itu ada di pos 4 di Tanjakan Celeng. Itu terakhir sumber mata air. Dan ada lagi sumber mata air yang sangat-sangat alami, yaitu mata air mata. Mata air sama air mata. Alam itu ya. Alam sekali. Oke. Oke, lanjut ke pos 4. Oke. Oke, kita sudah memasuki hutan Kaliandra. Sama halnya yang seperti di
penanggungan bekel Gajah Mungkur, juga kita melewati hutan Kaliandra, Tapi ini lebih mudah ya kaliandranya. tapi ini lebih kecil-kecil karena bekas terbakar juga. Ini itu tadi keluarin senjata karena ada pohon berduri di sepanjang beberapa jalur dan ini menjadi korban. Merah ya. Ya, biarlah saya saja yang menjadi korban, jangan sampai orang lain. Makanya kita tadi keluarin sajam. Ini juga bisa dapur, bukan sajam untuk mencari kayu atau merusak alam. Oke. Karena cacing di perut kita sudah protes karena tadi pagi juga sudah bentrok sama Yakul. Jadi Cacingnya demo sekarang. sekarang demo untuk minta asupan gizi. Oke guys. Oh ya turun, tak kira buka. Sepanjang jalur banyak ada petunjuk arah seperti ini, jadi kalian tidak akan nyasar. Oke, lanjut ke pos 4, kita makan-makan nanti. Oke, kita menuju ke jalur trail. Ini kita kelihatan yang semok. Panah gak munu gede nih, nek kon nyasar pas mudun keterlaluan rek. Iya. Ini kita lurus sedikit, kita sudah menuju ke pos 4 di pendakian di Tanjakan Celeng. Mungkin nanti kita istirahat di mata air 2 untuk isi perut karena cacing juga sudah demo. Puncak kurang lebih ya sekitar 1 jam lagi Kurang lebih. estimasi, tergantung kita ngerokoknya, kita istirahatnya, ngopinya. Kita makan-makan, ngopi, ngeteh dulu, rokok dulu, santai di rencana sih di mata air 2 ya. Kita nantikan lagi kondisi dan situasinya seperti apa nanti. Sepanjang jalur masih sama rutenya dan kontur tanahnya juga sama, masih sama seperti dulu, belum ada perubahan, dan masih dilewati sama trail karena ada bekas-bekas beberapa roda yang masih tertinggal. Bekasnya ya, bukan rodanya loh. Ya roda trail nangge enak jo ngomong ya. Ini kalau ada aliran air ini keren ini, seperti dari via tadi wayang menuju ke Gunung Bekel ini banyak seperti itu aliran air yang mati. Ya yes, pokoknya nantikan selanjutnya makan-makan di mata air dulu. Oke, sekarang jam 10.40 kurang lebih, berarti perjalanan 1 jam 35 menitan. Kita udah sampai di pos 4. Di depan sana ada mata air 2. Pos 4 Tanjakan Celeng. Ini kenangan kita pertama ini ketemu Mas Tempe dulu. Mas monggo. Kita menuju ke mata air dulu. Mata air. Isi weteng. Asik. Isi perut. Turun. Kita dulu kan airnya kering, jadi waktu pertama kali kita ke sini kita turun ke sini. Jadi ini mata airnya lebih terus lagi. Suasananya juga sangat alami. Bau pesing. Iya. Terlaluan rare. Pipis itu jangan sampai di pinggir jalur. Ambune. Mosok kalah mbak Jis. Malah kering guys. Ini kok kering. Bau pesing semakin menyengat guys. Ki sopo sing ngoyo? Ki wong piro sing ngoyo nang kene kon ora kebacut. Fuck bagi kalian yang pipis di sini. Banyak apa? Ini
Aku gak gowo, Mas. Belas enggak kotor. Ada tuh. Anak yang ngelut guys. Ingat tari. Nanti. Naik ke atas. Oke. Sudah sih, yuk. Jadi kita sama-sama kita tidak tahu, tapi ya kita logika saja pipa dari atas turun ke bawah bawa air. Ya wes, ikutin pipa aja. Oh, jalurnya juga sangat bahaya. Jadi tidak hati. Jalurnya main ekstrim. Sing kono banget ya, Pak. Oke, ini perjuangan menuju tempat makan. Boleh nggon mangan kok susah ya, Rek. Oh, ini kita berada di mata air 2 yang ada air terjun kecil. Di saat atas sana ada yuk, kelihatan. Ini kelihatan. Terprosok guys. Mungkin air terjunnya itu atau mana juga saya juga nggak tahu. Oh, ada tidak. Lek. Oh siap. Jalurnya lumayan ekstrim tapi pemandangannya gimana? Kita cari makan di bawah pohon bambuan. Ini tandon air. Ini tandon air mau apa ini? Woi, airnya guys sangat jernih. Mewah. Kalian istimewa. Ini ada aliran air seperti air terjun. Ini kita berada di mata air 2 ya. Wah, keren guys. Nanti kita coba review, ya mungkin kita makan dahulu. Ini jalur ke atas. Entah menuju kemana. Ada air terjun lagi di atas. Kita ke atas apa ke sini? Makan Di atas lebih baik. Kita ke atas. ke atas. Ke atas. Oke siap. Oke. Kita menuju ke atas karena saya melihat Air yang cukup jatuh. keras. Air jatuh. Oke, jalurnya tak bahaya. Amen. Wih, keren. Di bawah-bawah pohon bambu. Guys. Setiap kita pendakian pasti durasinya paling tidak minim 50 menit. Wah, di atas ada air terjun. Nah, kalian harap berhati-hati untuk lokasi-lokasi yang seperti ini. Biasanya ada ular, terutama Purpomaculatus yang ada di bawah, Taurodostoma, sama Russelli juga ada di bawah. Lokasinya seperti ini. Atau kemungkinan paling terburuk itu ada king cobra, karena ada pohon bambu, ada aliran air, ada lereng gunung. Kesukaan kobra sama king
Oke, setelah kita menikmati air terjun ini, yang videonya berada di part 2 ini nanti. Ini kembali lagi ke part 1. Ini ada trik dan tips untuk para pendaki yang kepingin mandi tapi nggak mau sempaknya basah. Tutorialnya seperti ini. Tutorial guys. Cuci muka dulu, tangan ya. Ini kayak bebek gitu. Ya, ini adalah mandi bebek ala pendaki itu. Tips dari TMB Official. Oke, siap. Basah guys. Cukup segar sekali. Gak bejo aku. Airnya istimewa. Balik ya kamu saya. Ini sini. Aslinya enggak, kita kepingin ya mandi di sini sebenarnya. Cuma nggak bawa sempak. Temanya tidak mau basah. Sempaknya cuma satu, guys. Ya beginilah Caranya. cara kita menikmati alam. Aslinya kita tadi di atas dulu ya. Gak masalah. Mari kita mandi. Ya kemarin itu ke puncak terus kata apa ya? Sing larang nih sopo. Kita prepare dulu. Langsung kita menuju ke puncak lagi karena kita tadi langsung ke sini sebelum ke puncak. Pada dasarnya air terjunnya juga istimewa. Reviewnya ada di part 2 kita. Nanti kita kasih link di bawah setelah kita upload videonya. Istimewa, super indah, super segar, super dingin, super Kontennya alami. banyak. Pokok istimewa lah. Nanti bapak kalian lihat di deskripsi, saya kasih linknya. Dadah air terjun. Dadah. See you next time. Bye. Kita prepare. Oke, setelah kita prepare, kita langsung kembali menuju jalur pendakian. Kita menuju puncak karena waktu part 1 dulu, part 2 dulu juga kita belum mereview bagaimana keseruan di sana, keindahan di sana, savananya hampir mirip di Bukit Teletabis di Gunung Bromo. Saksikan kelanjutannya waktu kita menuju ke puncak. Kok Oke, jalurnya juga sedikit bahaya. Jadi kalian harap hati-hati. Pokoknya ya di setiap keindahan pasti ada kesulitan. Di setiap cinta yang damai pasti ada cobaan yang menguji kalian. Jadi wajib kalian pakai alas kaki yang proper, yang gripnya enak, nggak licin. Karena jalurnya ya air memang lumut. Bekas hujan pula. Pokoknya rekomen asli rekomen. Saya wajibkan kalian waktu ke Gragal menuju ke sini. Istimewa. Kalau pas penat, capek lelah kalian. Bonus. Utang hilang, BPKB lunas. lunas, sepedamu lunas. Boya teko mah. Oke, lanjut nanti. Oke, lanjut kita ke jalur. Bagi kalian kalau naik maupun turun ke arah air terjun, usahakan jangan sampai injak ini ya. Karena Pipa paralel. kalau pecah kan kasihan warga yang ada di bawah. Jadi bisa mungkin jangan sampai menginjak. Lebih baik kalian nyebur. Mending sepatu basah daripada menyengsarakan para masyarakat yang ada di bawah. Tekan di. Alhamdulillah rabbil alamin, kita selesai dari air terjun yang berada di Air Mata 2. Kita ketemu dari mana ini mas? Rombongan ini mas? Dari Surabaya. Campur-campur, kayak nano-nano. Menuju ke tanjakan Celeng. Halo bro. Jangan lupa mas, di subscribe, soalnya subscribe sih titik gitu. Promosi rek. Lah. Oke, bagi aja nih gak mau. Oh, siap. Untuk kapan-kapan nek wis 1000 kok wis monet
ndaki bareng. Rinjani ya lelan yo. Ya. Men kok uman gondol sitok ding iku. Pokok subscriber saya nek sampean ketemu aku waktu munggah gunung, silakan gunting rambut iki. Oke mas. Oke, janji ya nang gunung. Duit ayo lo aku. Duit. Sik sabar, Mas. Ya bagi adsen. Ayo Mas ya. Yuk, Mas. Oke. Sudah subscribe kalau. Kita ketemu Fan. subscriber, salah satu subscriber kita mengenal wajah-wajah ganteng-ganteng kita. Padahal kita juga tidak pernah berjumpa. Tapi rekan-rekan yang dari Surabaya tadi mengenal kita, alhamdulillah dari YouTube. Terima kasih YouTube. Wajah kita dikenal orang lah. Saya sangat bangga. Saya sangat bangga. Alhamdulillah banyak yang mengenal kita dari YouTube. TMB Official. Padahal wajahnya kumus-kumus ya. Dia dikenal loh. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kita dikenal ya Allah. Oke. Just pokoknya. Oke. Pengalaman dari kita pribadi. Kalau kalian mau happy-happy ke air terjun, saya sarankan itu ke puncak dahulu. Karena kalau kalian ke air terjun dulu, terus naik puncak, ibarat itu kalian habis disayang-sayang, Lalu dicampakkan. lalu dicampakkan. Karena kita habis indah-indahan, terus kita kecapean. Nah, tanjakan celeng. Tuh, tanjakan celeng. Pokok itulah, kalau bisa kalian muncak dulu. Jangan niru kita. Ya karena kan kita memang niat untuk nge-review ke air terjun. Dan memang kita waktu pertama kita kesini kan belum ke air terjun. Pokok aku alhamdulillah harus dikenal uang. Ya. Terima kasih. Terima kasih YouTube. Terima kasih TMB Official. Aku cinta padamu. Muah. Oke, kita masih ada di Tanjakan Celeng. Tapi jalurnya masih sama seperti yang kemarin. Belum ada perubahan. Jalurnya masih licin. Tidak ada gundukan tanah. Jadi kalian harap berhati-hati kalau bisa bawa trekking pole. Kalau nggak punya trekking pole ya pakai kayu-kayu yang kering. Berhubung kita keturunan cicak, jadi kaki kita juga agak sedikit lengket. Cicak-cicak dinding. Nyinyap nyinying. Nyinyap ayap. Jalurnya seperti ini. Habis hujan, Ada banyak bekas-bekas orang terperosok. orang kepleset. Hmm. Jelas ini kedebuk. Jelas. Karena di Geragal itu mustahil kalau nggak jatuh. Saya kesini tadi jatuh 1 kali waktu di air terjun. Mantap. Lanjut. Ini kita sudah pertengahan di jalur pendakian Celeng. Kelihatan view itu ada Candi Gajah yang ada di Gunung Gajah Mungkur, dan di baliknya juga kelihatan Penanggungan sama Gunung Bekel. View-nya indah sekali kalau dari sini. Pantai yang di daerah Sidoarjo juga sedikit kelihatan karena di atas juga cerah di sini. Alhamdulillah cerah. Semoga kita sampai puncak juga cerah. Amin. Karena kita belum tuntas kalau kita belum review jalur ke puncak. Kita masih penasaran karena dulu waktu pendakian pertama itu hujan. Pokok intinya kita harus senang-senang kali ini. Buka mana sih Nam? Kok wis turun, Dek? Gak ke air terjun.
air terjun. Kula wis iku, Mas. Kalau kenapa ningali ten YouTube kula mawon. Ya paling 15 menit lah di pos 4. Apa Dedek? Apa Dedek iki Dedek ayo. Lumayan. Aduh, cek naik ke cek aduh. Capek, Bu. Iya. Apa Dedek iki duluan yo. Oke, Mas. Pokoknya nanti malam Bu, insyaallah jam 9 ready Bu. Oke. Langsung iku. Nek besok nyampe nang warungku sing pojokan iku lho, depane Cahaya. Tikuan depan Villa Cahaya. Oh, nggih nggih. Oke. Jagung-jagung iku lho. Oh, siap, Bu. Ayo Mas ya. Iya, ya. Tadi, Pak. Tadi, Dek. Ada apa, guys? Bekas orang terperosok. Tersangka ini. Tersangka. Lah sih urip paten ono rek. Bagi kalian kalau ke arah Trawas, jangan lupa mampir di nasi jagung warungnya depan Villa Cahaya yang ada di Trawas. Gue dijamin enak. Insya Allah Murah. gratis enggak aku. Nek pakai wakmu ya tuku rek. Nek aku enggak gratis insya Allah. Pokok enak. Masih aku gak tahu pokok enak wis. Wis tak jamin enak. Soalnya pikiran gue jelas enak sego jagung soalnya. Engko di-review. Nah, kapan-kapan nanti kita review. Jangan lupa di depannya Villa Cahaya. Mantap nih. Oke, lanjut ke puncak. Ini dibilang pendaki, mantel plastik tidak dibawa turun. Ayah-ayah suwek. Fuck bagi kalian bawa ini. Tisu. Oh, cuy. Kalau kalian habis camp itu ya, boya dibersihin. Bekas mantel, tisu. Oh ya kok tisu? Apa masker? Sosis, karbu. Fuck bagi kalian. Cok. Nek kowe gak gelem njupuk tak jupuke. Tak gawe lemek nang puncak. Engko tak obong nang disor. Yang bawa ini, yang tidak bawa turun. Semoga kalian masuk surga, tapi sekarang. Oke, kita sudah sampai di camp area. Di atasnya pos 4. Ini ada camp area baru. Suasananya di bawah pohon-pohon. Rupa ya, kita yang kemarin nggak gini ya. Enggak sangat-sangat juga. Rimbun. Ini keuntungannya kalau siang itu nggak akan panas, tapi kalau hujan Pasti hujanan. bahaya. Karena waktu hujan pohon-pohon dan ranting-ranting kan kadang-kadang jatuh. Bahayanya itu di situ. Ada plus juga, ada minusnya juga. Tapi ya kalau kita bisa pilih-pilih tempat mana ranting yang tidak rapuh, bisa nyaman lah kita. Jadi kalian kemanapun kalau mau camp itu sebaiknya pilih-pilih di bawah pohon yang rantingnya tidak rapuh, agar kita selamat, teman kita selamat, dan tenda yang kita sewa tidak rusak. Oke, lanjut. Kena buah-buahan apa pencit-pencit apa. Oke, dari camp area ini kan di sini camp areanya juga luas, kurang lebih ya adalah kalau 500 nggak sampai 300 meter persegi. Jalurnya menuju puncak ini kan kurang kelihatan. Kalau bisa itu dikasih panah yang ada di tulisan camp area, terus dikasih panah arah puncak ke atas sana. Jadi para pendaki yang pertama kali kesini jadi nggak bingung. Karena saya jujur pertama kali kesini juga dulu agak kesulitan mencari jalur. Pertama jalurnya juga masih belum jelas. Ini sih memang jelas, tapi kalau pertama kali juga masih bertanya-tanya. Bingung. Bisa lurus ke sana, tahu? Iya. Kan di sana kan areanya juga luas. Makanya kalau bisa itu dikasih tanda ke arah kiri menuju ke puncak gitu. Hanya masukkan saja.
menuju ke arah savana, menuju ke puncak. Itu ada area batas area camp. Jadi kalau bisa kalian jangan sampai ke atas. Yang pertama kalian bisa merusak pemandangan. Yang kedua bahaya juga. Yang pertama itu bahaya karena anginnya los, hujan apapun los. Kalau kalian di bawah sini kan masih aman, ada pohon-pohon yang bisa melindungi dari angin. Tapi kalau kalian berada di savana untuk camp, saya sarankan tidak. Kalau dulu yang pertama itu kan camp areanya yang di atas, dan saya beri masukan kalau nggak cocok untuk area camp. Dan tadi di bawah diberikan area camp, ini batas area camp, di situ sudah area savana. Jadi kalau kalian pendaki pintar ya, janganlah batas area camp ini, merusak pemandangan guys, elek. Dan untuk keselamatan kalian bersama. Alhamdulillah guys, cerah. Ini kita berada di Bukit Wasi. Itu ada papan panduan. Papan apa? Tidak ada keterangan, bukan area camp. Kayak di sini kan anginnya juga Los. los. Ini yang belum pernah kita review karena di sini Kita langsung ke puncak. Sih 700 sekian bendera atau apa yang menunjukkan area. Oh berarti ini dipindah dulu, kalau nggak salah itu ada di sini. Kalian lihat kan yang ada itu. Jadi kalau dulu di sana, sekarang untuk Gragal 148 BPL itu ada di sini. Berubah Karena ya entah dengan pertimbangan apa, saya juga nggak tahu. Untuk Gragal ini nanti kita tunjukin. nanti kita kesana. Jadi bilang mas-mas di sini sini ada di sana. Kita juga nggak tahu. Yang penting kita udah di sini. Untuk Gragal 180 m kecil, tapi bagus. Kalau kayak ya kita lihat di sini. Ini savananya istimewa. Ya, keren lah. Ini view-nya kita dari Balinya Penanggungan. View-nya lebih baik. Ini di sana. Tapi ya, oke lah. Ini papan yang berbeda dua kali. Saya juga kaget karena dulu kita bisa di sini. Lihat kalau lembah itu ya. Ada videonya kita yang video yang kemarin. Di video hari 2 itu yang kita lihat pertama itu kita videonya ada di sana. Ngopi sih, Kopi di mana? ya ampun nanti Apa ke sana? video. Yuk, Oke, pokoknya kita udah sampai di puncak. Penanggungan Lirang istimewa. View-nya begini. Angin apa? Langitnya biru. Anginnya super keren.
tahu Itu ya? silahkan komen di bawah. Ya. Kalau kalian tahu itu daerah mana silahkan komen di bawah. Entah saya juga belum pernah ke sana juga, atau saya pernah ke sana tapi juga bingung kalau dilihat dari sini. Gak kelihatan. Terus pokoknya kalian kalau tahu komen di bawah. Kalau ada jalur dari sini kita bisa ke sana. Oke, kita santai-santai dulu. Oke, kopi. Ngepi. Gagal. Alas dulu yo. Ora salah nih. Coba ini. Patin ono wis.